Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya Guru Gembul angkat bicara ya. Klarifikasi untuk Habib Hanif Alatos dan Habib Bahar ya. Yang mana di sini Guru Gembul menyatakan menangkis statement yang mana Habib Hanif menyatakan beliau katanya liberal dan yang lainnya ya teman-teman. Di sini Guru Gembul kasih paham untuk Habib Hanif dan Habib Bahar. Mohon disimak sampai akhir dan nanti ada Mahesa Al-Bantani ya tiba-tiba ngamuk seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama ya bapak-bapak ibu-ibu, kita langsung saja ke topiknya ya. Boleh dengan senang hati, kata panitia itu, dan saya juga akhirnya menjadi senang dan antusias. Nah, tetapi setelah saya diundang di sana dan ditraktir dan diongkosin, terima kasih banyak oleh panitia dan oleh beberapa orang yang sangat ramah dan baik hati di sana. Di antaranya adalah Pak Fikri Syahab dan lain sebagainya dan para senior-senior di sana. Tiba-tiba 2 hari berikutnya itu ada video dari Pak Habib Alatos, Pak Habib Hanif Alatos yang memframing saya gitu dengan, jadi kan saya itu komitmen kalau misalkan saya diskusi itu saya nggak akan framing, nggak akan bahas individu, nggak akan bahas figur tertentu, tapi fokus pada perbuatannya gitu kan. Tapi itu mungkin memang kurang populer di kalangan masyarakat kita gitu. Jadi Habib-Habib yang kemarin yang mengomentari saya, Pak Habib Bahar gitu ya, itu fokus pada pribadi gitu ya. Kemudian Pak Habib Hanif Alatos juga fokus pada pribadi, tapi pribadi saya gitu, ngebahas saya liberal dan sebagainya gitu. Nah ini kan kecewa gitu, tapi gak apa-apa lah, itu hak mereka, sama seperti saya sering buat video tentang mereka, mereka juga boleh bikin video tentang saya. Cuman di situ bukan soal gagasan, bukan soal ide, tapi soal pribadi, ada framing di situ. Makanya saya minta, ya udah Pak Habib Hanif Alatos, saya minta diskusi sama Baraya ini, mau nggak? Kan janjinya, ini janjinya ya, kalau saya diundang tanggal 8 dan saya hadir, maka saya boleh mengundang balik gitu kan. Dan saya sudah menyiapkan 2 kali gitu. Untuk, nggak apa-apa saya datang ke sana lagi juga nggak apa-apa. Nah, tapi ternyata Pak Habib Hanif Alatosnya sibuk, tidak mau. Bahkan saya juga sudah kirim di kolom komentar beliau itu, ayo kita diskusi, tapi tidak mau ternyata ya. Ya karena apa? Karena katanya sibuk dalam waktu dekat ini, apalagi mau keluar negeri gitu. Nah ini yang mengecewakan saya, karena ya seperti tadi saya katakan, saya diundang itu udah ada tanggalnya, tanggal 8 gitu. Ya sudah saya datang, tapi dengan catatan nanti saya akan datang berkunjung, atau misalkan saya mengundang diskusi gitu. Dan saya tidak mematok tanggalnya berapa, bebas aja, sebisanya aja pada waktu itu, kalau bisa ya ini. Tapi langsung dijawab bahwa sekarang tidak ada waktu gitu. Jadi ya saya kecewa. Kan jadi gini Baraya, pengusaha itu asetnya adalah kepercayaan publik, politikus itu asetnya adalah kepercayaan publik, agamawan itu asetnya apa? Juga kepercayaan publik. Makanya junjungan kita disebutnya Al-Amin, karena memiliki kepercayaan publik ya. Tapi baiklah, kita langsung ke konten aja ya. Jadi saya tuh keberatan ketika ada framing dan ad hominem pada saya, serangan ad hominem terhadap saya, yang saya disebut liberal, kemudian materialis, disebut ateis, darwinis, bla bla yang seperti itulah ya, yang semacam itu. Ketika saya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai atributnya itu tidak bisa diilmiahkan. Sejauh yang saya ketahui justru sebaliknya, kaum muslimin arus utama, mau yang namanya Sunni, mau yang namanya Syiah, mau yang namanya Mu'tazilah, mau yang namanya Sufi, mau yang namanya Wahabi atau kelompok Sunnah atau apa segala rupa, itu bersepakat bahwa Allah memang tidak bisa untuk diilmiahkan. Karena apa? Gini Baraya, kalau misalkan mau ya kita belajar sedikit sama-sama lah. Kalau Baraya tidak bisa menerima definisi ilmiah yang saya ajukan, padahal sebenarnya gampang sih, bisa nanya ke ilmuwan manapun, bebas lah, gratis. Kalau misalkan banyak di antara Baraya, para Habib itu yang mengatakan jangan suka belajar sama kelompok itu, sama kelompok itu. Nah kalau saya sebaliknya, Baraya silahkan aja konfirmasi dan klarifikasi berbagai perkataan saya itu di dunia luar, silahkan gitu ya. Nah
Definisi ilmiah, kalau Baraya tidak suka dengan apa yang saya ajukan, maka setidaknya saya ingin sampaikan bahwa ilmiah itu melibatkan satu, pembuktian indrawi, kemudian penelitian dan observasi, kemudian pengujian yang bisa diterapkan berulang-ulang, kemudian pernyataan dan klaim dari otoritas akademik, kemudian hipotesis yang didasarkan pada pertanyaan, dan penggunaan rasio yang benar. Nah, itu silahkan dibulak-balik, dikocok-kocok. Pokoknya karakteristik dari metodologi penelitian ilmiah itu atau klaim ilmiah itu adalah seperti itu. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah entitas yang kita pahami sebagai yang maha ideal dan maha mutlak, dengan segala hal yang tidak terjangkau alias transenden. Nah, karena itu maka tidak mungkin sesuatu yang ideal dan transenden itu bisa kita capai dengan metodologi ilmiah yang tadi itu. Misalkan ini ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa tidak ada yang serupa dengannya, di dalam Al-Quran kan disebutkan seperti itu, tidak ada yang serupa dengannya, maka bahkan untuk mendefinisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah langsung dinegasikan oleh ayat ini. Kan kalau misalkan kita main dalam hukum logika, logika dulu ya, baru nanti ayat. Kalau misalkan kita menggunakan hukum logika, maka kita bisa mendefinisikan sesuatu kalau kita tahu kategorinya apa, golongannya apa, dan kita tahu identitasnya apa. Kan begitu, baru kita bisa membangun definisi. Nah, ini kita gak bisa mengelompokkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada satu kelompok tertentu karena tidak ada yang serupa dengannya, dan karena tidak bisa dikelompokkan maka tidak bisa didefinisikan. Jadi kalau tidak bisa didefinisikan maka tidak akan menghasilkan sebuah hipotesis atau tidak bisa menghasilkan sebuah pertanyaan yang bisa dikelola secara ilmiah, kan begitu. Jadi jangankan untuk menempuh metodologi ilmiah seperti observasi dan sebagainya, bahkan untuk mendefinisikannya saja kita kepentok, gak bisa gitu. Nah itu dan itu adalah, lagi-lagi ya harus saya tekankan, itu adalah pendapat arus utama kaum muslimin, di mana Allah tidak serupa dengan apapun, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dibayangkan. Bahkan banyak ulama yang mengatakan kalau kamu membayangkan sesuatu tentang Allah, bagaimanapun caranya, maka itu bukan Allah, itu bukan yang sesungguhnya, gitu kan. Bahkan misalkan ulama-ulama salaf sampai menyebutkan kalau misalkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah, jangan bertanya bagaimana gitu ya. Misalkan Imam Malik ditanya Allah duduk di atas aras itu gimana, ya jangan ditanya bagaimananya, udah selesai sampai di situ. Nah, kalau bertanya aja udah mentok, gimana kita bisa menghasilkan metodologi ilmiah, kan gitu ya. Jadi saya bingung itu argumentasi Pak Hanif Alatos itu dari mana mengatakan saya liberal, kemudian materialis, kemudian ateis dan sebagainya. Ya itulah ya, liberal bla 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 bla. Ketika saya mengatakan bahwa Allah tidak bisa diilmiahkan, justru saya bertanya, itu siapa yang berani mengilmiahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba tunjukkan kepada saya metode ilmiah bagaimana untuk menjelaskan. Apakah dengan kabar-kabar? Ya aduh ya sudahlah. Tapi kalau misalkan mau kelanjutannya ya, coba saya tanyakan kepada Pak Hanif Alatos gitu ya. Bisakah kita mengindra Tuhan? Bisakah kita mengobservasi Tuhan? Itu kurang ajar banget kan, mengobservasi Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai objek observasi itu. Aduh, bisakah kita menguji Tuhan? Adakah klaim otoritas akademik? Coba saya tantang ya, adakah klaim dari otoritas akademik yang bisa menunjukkan bahwa identitas Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana? Itu kan nggak bisa gitu. Itu sepenuhnya adalah masalah-masalah imani, masalah iman, masalah kepercayaan gitu. Bisa dikatakan masalah dogmatis atau doktrin, dan karena itu, karena saya menghormati sisi imanensi dalam hal itu, maka ya sudah, saya tidak akan urusan pada tradisi ilmiah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya cara yang lain, misalkan cara yang biasa disebutkan sama Nabi gitu. Itu kok cara-cara kepercayaan, bukan cara-cara ilmiah. Ya kalau kalah debat jangan nge-framing Baraya. Tapi disadari, diungkapkan di bagian awal, sampai nggak mau mempertanggungjawabkan. Nih pertanyaan sederhana, Wan Sihan menurut ponakannya, Anda sebagai ponakan yang dekat, gila apa tidak? Jawab dulu. Anda bilang beliau tidak gila. Beliau tidak gila. Tidak gila. Kalau tidak gila, tidak sholat, berarti
Dosa, berarti tidak soleh. Solehnya Wan Sehan dari mana? Itu kan Wong orang gak soleh hanya tuh. mata kita, Kang, yang mata kita yang terhijab, kita nggak ngelihat. Oh, Allahu a'lam, masalah seperti itu. Dari mana legitimasinya bahwa Wan Sehan itu wali? Dari mana? Legitimasinya mana? Allah kan ngomong. Kang, Jibril kan datang, Wan jadi kan Sehan nggak wali. mungkin dong. Kewalian itu selalu antum sadarkan dengan berbagai macam kitab yang antum hafal. Garis kitab itu mungkin para aulia ini banyak yang keluar dari satu kitab, Kang. Ana yakin wali itu apa nih? Ana walafu minak. Wali itu kan Wali keluar syariat dari anil mana? ma'asil mu'ridul anil inhimak walazati wa syahwat. Iya, Itu kan sudah sekarang saya mau tanya. Enggak fokus dulu. Ada wali yang keluar dari syariat. Wali siapa yang keluar dari syariat? Tidak keluar selesaikan. dari syariat, Kang. Anda nggak bilang mengatakan keluar dari syariat. Artinya ilmu ini cuma setitik, setetes yang ada di bagian manusia. Dari besarnya Wes itu tahu. lautan ada di kita. Iya, tahu. Mas Oke, antum tahu nggak ya. yakin dan percaya Wes dengan tahu. kewalian yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Al-arif billah bisifati wa bihasabi ma yumkin Wes, al-mujtanibu anil ma'asil mu'ridu anil Wes. inhimaki walazati wa syahwat. Udah, itu di Nahril Maurud saya sudah baca. Itu di Nahril Iya, Maurud ada, sayang. saya sudah baca. Kang Udah kasih saya Mahesa. ngomong. Sebentar. Sekarang Kang Mahesa kan banyak ngomong. Sebentar, kasih izin saya sebentar. Begini, Kang. Semua yang ada di VT akan saya nggak pernah mau naik. Tiba-tiba terlewat 2 kali bicara masalah saya punya paman. Akhirnya, wah saya harus naik gitu kan. Mungkin mau klarifikasi sedikit gitu. Asal jangan sampai akhirnya kebablasan. Saya nggak menyuruh Akang untuk mengklarifikasi harus datang ke Istana Al-Bahar atau ke tempat konsen, enggak gitu, enggak begitu. Lah emangnya lu Saya siapa, nggak Bang? begitu. Ya Saya emangnya yakin lu. antum adalah orang yang apalagi yang doyan baca kitab, orang sahapal antum. Ana yakin kalau Udah, bicara stop. karomah ini Stop, sudah di ya. kepala antum semua. Saya tanggapin ya, sudah stop dulu ya. Sampean Iya. itu namanya memberikan legitimasi sendiri. Wah, ini ilmu Mahesa itu cuil, nggak bakalan nyampe karena Wan Sehan itu wali. Selesaikan dulu dari mana Enggak. indikasi Wan Sehan itu wali. Makanya fokus ngebahas gila dan tidak gila aja dulu biar bisa kita ukur. Ana nggak bilang Wan Sehan itu wali atau tidak wali. Makanya yang saya bahas tadi ucapan Hanif Alato. Sekarang legitimasinya dari mana bisa tahu semua orang Wan Sehan itu majdub. Wong majdub kok minta ngerokok, lapar. Itu majdub dari mana? Kang Mahesa Ana minta tolong. Ana nggak sempat meneliti atau mendengar apa yang dikatakan Habib Hanif. Apa sih yang dikatakan beliau sehingga antum akhirnya menyandarkan kepada kegilaan? Karena Minta Wan Sehan tolong. Ana nggak dengar, Kang. Udah di sini mau maghrib. Hanif Anatos menjelaskan tentang jadbah. Lalu saya vonis, oh berarti ya Wan Sehan secara dohirnya gila. Kalau mau dibantah silakan. Di sini sampean itu tidak kalau boleh saya katakan sampean itu cuma marketing. Ini orang soleh. Lewong koedanya dari mana memastikan koedan soleh orang soleh? Kalau sudah final mani wali, barulah ditarik ke jadbah. Lewong belum final, kita belum sepakat di sini. Hayo ngambil dari kaidah tafriqul khotir. Bagaimana kalau kaidah itu saya pakai untuk melegitimasi saya? Sayalah yang wali. Yopi atau sampean itu diskusi itu wilayahnya wilayah ilmiah. Jangan keyakinan gue begini gitu loh. Maka saya fokus kepada sampean. Saya tanya, Wan Sehan jadbah apa tidak? Ketarik nggak? Istighraq tidak? Jawab di situ. Ana nggak bisa jawab. Lah ya karena sampean itu cuma modelnya cocok logi. Mau memanfaatkan umat dengan isu kewalian Wan Sehan. Kalau mau mubahala. Kalau nggak berdiskusi ilmiah, Bib. Saya ladenin. Oh, enggak. Ya Kalau mudah-mudahan mubahala lah. itu. Begini, Kang, mudah-mudahan kalian itu jangan sampai masuk kepada ranah anak-anak punya nama pribadi, ndak. Pokoknya saya katakan Wan Sehan gila. Silakan dibantah. Kalau mau mubahala. Jangan memanfaatkan umat dengan doktrin-doktrin khurafat. Kewalian Wan Sehan manyek-nyok. Mati hipnotis sama kalian ini. Ayo diskusi ilmiah, ilmiah tidak berani, mubahalah tidak berani. Kalian memanfaatkan keawaman masyarakat. Berani tak mubahalah dengan saya? Kang Umar nih ponakannya Wan Sehan diajak mubahalah tidak berani itu. Kang Umar kenal Ana. Dalil tafriqul khotir cocok logi. Apa ini? Mana Kang Umar? Kang Mahesa nggak karena nggak tahu anak terlalu jauh, jadi seakan-akan anak ini mau mendesak atau saya mau menekan, saya anggap beliau salah. Anak menghargai pendapat antum. Saya tidak mendesak, saya menyelamat umat yang kedoktrin dengan. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu dia tadi
klarifikasi dari Guru Gembul ya, yang mana beliau menyatakan bahwa Habib Hanif Alatos ya, yang mana enggak seperti yang Habib Hanif Alatos nyatakan. Kayak Habib Hanif kan menyatakan liberal, jadi Guru Gembul enggak seperti itu ya. Intinya ya beliau yang sudah dijelaskan ya bahwa beliau itu ya nggak seperti yang dikatakan Habib Hanif ya, bahwa yaitu ilmu ya teman-teman. Dan Habib Hanif kan katanya yang Tuhan itu ya emang nggak bisa didefinisikan ya. Kalau ini kan iman ya, iman kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi ada Mahesa Al-Bantani ya tiba-tiba berstatement seperti itu ya, yang mana beliau menyatakan tentang Habib Wan Sehan ya. Padahal sudah kita ketahui ya bahwa Habib Wan Sehan itu ya mempunyai karomah gitu ya, min aulia ilah, dan orang yang tahu itu ya para aulianya lagi. Jadi nggak bisa didefinisikan dengan ya kita orang awam ya, akal ya, kita husnuzon ya. Dan tadi masalah Bantani sih ya, coba menurut Bapak Ibu gimana tentang masalah Bantani? Argumen beliau seperti itu ya. Dan kita sebagai orang muslim ya harus percaya adanya karomah ya, yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang soleh. Intinya seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, itu video kali ini, dan semoga Bapak Ibu sehat selalu, amin dan amin. Oke, terima kasih, dan kita doakan para habaib yang benar, para ustadz, para kiai yang benar, panjang umur dan sehat selalu, amin dan amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.